One, two, three, focus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, kembali lagi kita di acara Pokes. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Departemen KIIK. Di sini ada kadernya Abu Zar Al-Ghifari, itu ada sekdennya Rahma. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai seperti biasa. Tapi bedanya di sini dengan KIIK yang lebih ada tamu spesial di sini juga, Abu Zar nih. Oke, kita lanjut aja. Oke, enjoy aja ya teman-teman sekalian ya. Sebelum kita mulai, gimana nih kabarnya Abu Zar Al-Ghifari sebagai kader KIIK akhir-akhir ini? Ada nggak kesibukan selama ini, selama menjelang UAS ini? Kalau ditanyain terkait dengan kabar sebagai kader KIIK, aman, alhamdulillah baik. Kalau kabar jadi pribadi juga alhamdulillah baik, masya Allah. Nah, UAS ya kayak biasa lah, belajar aja. Ada nggak sih kendala selama dalam menuju UAS ini selama perkuliahan, ada nggak kendalanya? Kalau untuk kendala sih belum ada sih. Alhamdulillah. Aman aja. Lancar semua berarti. Kalau Rahma gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabarnya juga baik. Terus kalau kesibukannya ya sama, masih kuliah. Terus persiapan UAS, sibuk dengan UASnya, belajarnya, dan juga organisasi. Berarti aman lah kalian berdua ya berarti ya. Aman. Siap belajar untuk menghadapi UAS sebentar lagi ya. Insya Allah. Insya Allah Ya. siap. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk pertanyaan pertama ke Abu Zar nih, apa sih peran utama dari Departemen KIIK bagi FOSI-FH itu sendiri? Kalau peran utama dari KIIK di posisi diri itu sebagai wadah dari kajian-kajian yang dilakukan di internal POSI maupun di masyarakat alhamdulillah maupun masyarakat umum lainnya. Jadi lebih ke arah kajiannya, baik itu kajian Islam, kajian isu, apalagi kita sebagai lembaga dakwah di Fakultas Hukum, ya isu-isunya terkait dengan hukum, terkait dengan nasional dan kenegaraan. Lebih begitu sih. Kalau dari Rahmat sendiri gimana? Ya sama sih, KIIK gitu kan. KIIK ini apa sih fokusnya ke kajian gitu. Kajiannya yang nuansanya Islam gitu, terutama di Fakultas Hukum gitu kan lingkupnya. Dan juga yang pastinya selain ada kajian yang berfokusnya ke Islam, tapi kita juga ada kajian yang sifatnya ke isu gitu, keumatan. Contohnya kayak apa tuh kalau soal isu-isu keumatan itu, ada nggak contoh? Kalau untuk contoh isu itu kan selalu ada ya, setiap harinya selalu berkembang gitu kan. Dan kita menyesuaikan isu apa yang ada yang saat ini sedang diperbincangkan gitu. Misalnya seperti isu kekerasan, isu-isu politik atau isu hukum dan lain-lain, itu pasti banyak banget. Kalau dibilang contoh gak bisa disebutin satu-satu, pastinya lingkupnya tentang itu. Berarti setiap saat itu pasti ada tentang isu-isu yang bakal dibahas ya dari KIIK ya. Untuk kembali lagi ke Abu nih, ada nggak sih kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Departemen KIIK, kayak kegiatan rutinnya itu ada nggak yang bisa diceritain di sini? Kalau untuk kegiatan rutin itu yang pasti itu sebulan sekali itu ada kajian. Ada kajian tentang isu. Tapi isu-isu yang kita angkat ini bagaimana perspektifnya dalam Islam, melihat isu tentang tadi yang disebutkan sama Rahma tentang kekerasan, terus beberapa waktu yang lalu tentang pemimpin. Jadi bagaimana dilihat pemimpin dalam Islam, terus kekerasan dalam Islam itu seperti apa, kenapa bisa terjadi kekerasan, dan bisa di per 2 bulannya itu ada kajian tentang keislaman, di mana tentang ya di dalam Islam tuh bisa kita lihat dia ke arah di bulan tertentu. Misalkan pertama kemarin itu tentang bulan Ramadan, di mana Ramadan itu dalam Islam. Jadi setiap bulan tuh ada kegiatan rutinnya, kajian, dan itu pasti diadakan dan alhamdulillah sedang berjalan semua. Setiap awal bulan, akhir atau pertengahan itu? Kalau yang di tiap bulannya itu di akhir bulan, dan kalau yang sebulan 2 kali itu yang ada kajian Islam sama kajian isunya itu di pertengahan sama di akhir. Kan tadi saya rada tertarik tuh dengan KIIK ini membahas kadang dengan keislaman, kadang dengan isu-isu hukum gitu. Nah itu ada nggak sih
dari kalian berdua nih, yang misalkan narasumbernya itu harus ustadz atau harus pakar hukum gitu untuk mengisi kajian tersebut gitu. Ada nggak sih kayak misalkan ngebahas tentang kekerasan berarti dipanggil orang hukum atau wajib ustadz atau ini gitu kayak fleksibel gitu. Mungkin dari Ram. boleh. Jadi kita melihat konteksnya dulu ya, kajiannya seperti apa gitu kan. Jadi kita menyesuaikan setiap materi itu. Tapi yang pasti kalau misalnya kajian keislaman itu kan kita maunya orang-orang yang proper lah di bidangnya gitu kan. Yang pastinya biasanya ustadz seperti itu. Tapi kalau untuk di kajian isu ini kan lebih cakupannya seperti keumatan gitu. Diusahakan emang orang-orang yang berpengalaman, tapi bisa dikecualikan yang nggak ustadz nggak apa-apa gitu. Tapi yang berpengalaman seperti misalnya praktisi atau mungkin alumni-alumni dari posisi sendiri yang sudah punya pengalaman di bidang itu dan bisa menyampaikan penjelasan pemateri yang cukup asik, karena kan isu ini lebih mengajak kita berpikir gitu, ruangnya kita berpikir bersama seperti itu. Itu kajiannya itu wajib offline apa pernah online ya? Mungkin dari Abu bisa nih. Kalau untuk keberlangsungan hingga saat ini itu masih kajian wajib offline. Dan nanti ke depannya kemungkinan ada yang kegiatan online, kajian online dengan ruang lingkup yang lebih besar, pematerian yang sudah lebih besar, karena kita di tengah libur semester nantinya. Jadi walaupun libur semester, insya Allah tetap akan ada kajian yang insya Allah lebih besar lagi. Berarti libur tetap jalan berarti kajiannya. Insya Allah tetap jalan. Untuk pertanyaan selanjutnya ke Rahma mungkin ya. Apa program unggulan dari Departemen KIK untuk siapa program tersebut ditujukan? Ya, kalau berbicara tentang program unggulan, semua program-program yang kita buat itu pastinya mau diunggulkan semua gitu kan, biar berjalan gitu. Tapi mungkin lebih ke fokusnya, karena KIK ini kan kajian gitu, kajian syiarnya gitu, syiarnya dari POSI gitu. Jadi kita lebih ke fokus dan unggulkan ke kajian, di mana kajian ini juga ada kajian keislaman, ada kajian isu gitu kan, keumatan, dan yang paling besarnya itu nanti targetnya adalah proyeknya tablik akbar. Itu cakupannya luas dan juga tujuannya juga bukan hanya sekedar masyarakat FH Unila ataupun masyarakat Unila, tapi juga ke masyarakat umum gitu. Dan juga kalau untuk selain kajian, kita juga punya di syiar melalui media sosial seperti itu. Tahun ini fokus utamanya di dua sih. Untuk tabligh akbar nanti itu kemungkinan bakal dilangsunginnya kapan, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau tabligh akbar itu yang pastinya di acaranya Fosfest, masih festival, itu bilangnya pasti. Tapi kalau untuk tanggal pastinya stay tune aja lah ya. Mantap, berarti boleh tunggu ya teman-teman semuanya berarti ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ke Abusa. Apa fokus utama Departemen Kajian Isu Keumatan untuk kepengurusan kaum ini? Untuk fokus utama sih ke arah bagaimana staf-staf baik di KIK, di internal KIK maupun di staf-staf di FOSI ini bisa membuka cakrawala pemikirannya, baik itu tentang Islam dan isu-isu. Jadi fokus utama ini kami itu menjadi wadah. Jadi wadah tentang pemikiran-pemikiran mereka, tentang pertanyaan-pertanyaan mereka apabila ada diskusi. Jadi kami ini membuka diskusi, membuka kajian-kajian tuh untuk semua internal, baik di internal KIK maupun di FOSI maupun di lainnya. Jadi fokus utama itu tuh membawa wadah untuk semuanya. Kan lagi tren nih ya, pertanyaan untuk kalian berdua nih dari ini untuk Rahma dan Abdul. Sepertinya lagi tren kita lihat di sosial media tentang Palestina. Kan lagi brutal-brutalnya lah Zionis Israel menyerang kamp pengungsian Palestina. Ada nggak sih dari kalian berdua itu untuk membahas isu-isu itu ataupun melakukan seperti aksi kemanusiaan kayak misalkan penggalangan dana ataupun sekaligus kayak ngebahas gitu apa yang harus kita lakukan gitu untuk mereka ini? Mungkin dari aku bisa dijawab. Kalau untuk aksi Palestina sendiri kan kita di lembaga dakwah fakultas kan, di fakultas ada naungannya di lembaga dakwah kampus di tingkat universitas itu di Birahmat. Di awal bulan Mei kalau tidak salah kemarin tuh kami semua dari LDF dan Birahmat tuh dan beberapa
organisasi lainnya tuh telah melakukan aksi kemanusiaan Palestina Gimana tuh? yang digelar di Bundaran Unila Oh, waktu sore hari. Jadi di situ ada penggalangan dana juga, ada bagi-bagi souvenir tentang Palestina, ada tentang orasi dan doa bersama yang ditutup oleh ketum dari LDF FQ. rame waktu itu. Alhamdulillah rame, terus diliput oleh berbagai media juga. Mantap, Masya Allah. Ada nggak dari kalian bakal ngegelar kegiatan itu lagi? Karena kan lagi tren-trennya tuh sekarang ini. Kalau untuk itu nanti kita sebagai lembaga dakwah di kampus mengatasnamakan Birahmah, mengatasnamakan lembaga dakwah kampus, insya Allah nanti akan lebih besar aksinya di tanggal 1 Juni nanti di Tugu Adipura. Itu seluruh aliansi di Lampung lebih besar cakupannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Rahman. Bagaimana Departemen KIK memastikan program-programnya yang relevan dan bermanfaat bagi anggota FOSI dan mahasiswa FH Unila? Kalau memastikan program yang kita itu bermanfaat gitu, sebelumnya kan kita menyusun program gitu kan bersama-sama gitu. Itu pastinya ada pertimbangan-pertimbangan tujuannya untuk apa program ini, terus partisipannya mau siapa, itu mulai dari awal dulu sih dibentuk. Jadi itu langkah awal kita. Terus selanjutnya selama berjalannya kita juga berusaha untuk selalu mencari hal-hal update gitu supaya kajiannya ini juga bisa diikuti oleh orang banyak sehingga kita selalu bisa bertahan lah gitu untuk lebih luas lagi jangkauannya syiarnya LDF kita ini gitu. Untuk saya mau balik lagi ke tablik akbar tadi tuh. Dari kalian ada nggak mau undang kayak ustadz-ustadz ternama gitu seperti Ustadz Adi, Ustadz Hanan, Ustadz Somad seperti itu, ada nggak dari Abu? Bisa jawab. Kalau untuk ditandain bisa enggak atau mau enggak, ya mau, ya mungkin bisa. Tapi nanti kita sesuaikan lagi dengan semua rangkaian kegiatan dari FOS itu sendiri kan. Yang kita berusaha enggak hanya membesarkan di tablik akbarnya, jadi tetap kita membesarkan semuanya yang sekaligus menjadi puncak minat FOSI nanti. Kalau ditanya mau ditanya bisa, ya selalu bisa. Apa sih yang nggak bisa kan? Tadi kita mau kan. Saya juga ada sih kenalan Ustadz ternama di Lampung, saya Kota Bumi. Dia lulusan SMA. Sama kayak madrasah gitu, namanya Ustadz Haikal Juanda. Bisa nanti masuk ke referensi lah. Bisa. Mungkin nambahin dikit ya. Nambahin dikit tadi tentang bagaimana masuk relevan ke masyarakat internal FOSI maupun di FH maupun di Unila ataupun umum. Kami sebagai bagian dari LD se-Unila dan berkolaborasi dengan LD lain baik di LDF, fakultas-fakultas lain maupun sama di Birahmah, itu tuh di awal kepengurusan tuh udah membuat KIK Research namanya. Apa tuh? KIK Research tuh kayak kita nih, KIK ini melakukan riset kecil-kecilan melalui Google Form, disebarluaskan ke seluruh masyarakat di Unila. Kayak isinya bertanya, tahu nggak sih tentang kajian itu apa? Apa tanggapan tentang kajian? Kajian tuh maunya online atau offline? Kajian tuh maunya di masjid, musola atau di belakang rektorat bahasanya. Dan kajian itu mau ngangkat tema apa sih? Temanya tentang ini. Kami udah melakukan kecil-kecilan riset itu dan kami dan beberapa yang lainnya menjadikan itu sebagai salah satu acuan atau dasar melihat oh ini kebutuhan masyarakat, oh ini. Jadi kami sudah melakukan di awal dan tinggal menyesuaikan apa yang telah dilakukan. Berarti sudah disiapin dari awal-awal waktu pengurusan penelitian. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Rahman. Apakah Departemen KIK memiliki inovasi baru dalam kegiatan tahun ini? Kalau ditanya inovasi, kita selalu mau berinovasi dari tahun ke tahun kan. Inovasi terbaru dari KIK tahun ini lebih memasifkan media sosial kita supaya syiar-syiar kita itu bisa menjangkau lebih luas. Karena kalau hanya lingkupnya kajian, terkadang hanya itu saja partisipannya, gitu. Hanya masyarakat FH Unila ataupun masyarakat Unila. Kalau dari media sosial kan kita lebih banyak gitu. Itu yang pasti jadi salah satu
hal yang utama sih. Tapi mungkin Abuzar bisa nambahin gitu kan. Inovasi tentang pembaharuan atau sesuatu yang mau dibawa tahun ini, itu kami berdua berpikiran bahwasanya ada sebuah waktu atau agenda yang di situ nanti akan melibatkan melibatkan alumni maupun dari kalangan yang lainnya. Jadi judulnya tuh kurang lebih kayak tentang konsepnya tentang seminar, tentang apapun temanya. Kami mengusahakan kita sebagai staf pun dan sebagai pimpinan nggak hanya jadi pendengar. Jadi kita semuanya bisa memberikan pendapat, memberikan pandangan terhadap suatu isu. Nah itu mungkin inovasi yang kita buat. Jadi konsepnya kurang lebih kayak ILC itu lah. Yang musyawarah gitu berarti. Ya kayak ILC yang sering kita tonton lah, yang dipimpin oleh Datuk Kari Ilyas. Iya. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh Departemen KIK dalam menjalankan kegiatannya? Apakah ada tantangan utamanya? Bisa dijawab dari Abu dulu. Kalau tantangan sih tadi sebenarnya udah disinggung di awal sama Lutfi. Tantangan itu lebih ke arah relevan ke masyarakat, ke anak FH, ke anak Unila, atau ke masyarakat umum. Kita yang lebih menyesuaikan sih, bagaimana pasar kajian itu bisa diterima orang, jadi bisa masuk ke orang. Jadi dakwah siar kita ini gak hanya sekedar dakwah, gak hanya sekedar siar. Jadi kita menyesuaikan dengan orang-orang. Nah tantangan lebih ke bagaimana cara kita menyesuaikan dakwah kita biar masuk ke semua, Beradaptasi dengan lingkungan masyarakat berarti ya. Nah dari kalian berdua udah nggak sih nemuin untuk strategi untuk mengatasi masalah tersebut? Dari Rahma bisa dijawab. Kalau untuk strategi ya mengatasi masalah itu kan lebih ke ya tadi pertama awal kita udah mulai ngelakuin riset sebelum jalan program gitu kan. Terus kita juga udah membuat gimana sih program ini biar lebih besar jangkauannya gitu. Terus juga kita udah mulai berinovasi kayak ada beberapa kajian yang emang ini lebih like-nya di media gitu kan. Jadi kita buatnya lebih lucu-lucuan gitu. Sebenarnya di situ disilatkan juga ada dakwah-dakwahnya, ada syiarnya di sana begitu. Jadi lebih ke sih. Berarti dia lebih kayak metode dakwah oleh Sunan Kalijaga seperti dulu ya. Jadi kayak nyelipin hal-hal yang menarik gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Dari kalian berdua, ada nggak sih harapan untuk Departemen KIK ke depannya dari Alfi? Kalau untuk harapannya sih tadi udah disinggung sebelumnya, bagaimana dakwah atau syiar yang dilakukan di KIK itu bisa masuk ke semua kalangan. Jadi memberikan bahwasannya kita ini nggak dakwah yang eksklusif, dakwah yang terlalu gimana. Jadi kami berharapnya yang kami bawa tahun ini bisa masuk ke semua. Jadi dakwah syiar ini bisa masuk ke semua kalangan, semua golongan, semua orang, masyarakat umum. Nah, harapannya seperti itu. Dari dalam diri gimana harapannya? Kalau dari saya sendiri harapannya itu sama seperti Abu Zar tadi, bahwa kita pengennya kajian kita ini bisa menjangkau semua kalangan, terutama kan di masyarakat FH Unila gitu, sedikit lebih gersang gitu ya kalau melihatnya. Jadi kita mau hal-hal seperti yang lebih milenial, yang ngikutin apa sih maunya gitu kan. Jadi bisa menanamkan nilai-nilai dakwah, menanamkan nilai-nilai syiar, kajian kita itu sesuai dengan apa keinginan mereka. Sedikit kita keluar konteks dikit gak apa-apa ya. Jadi ceritanya ada teman saya baru berhijrah. Beliau ini ingin belajar lebih jauh gitu tentang Islam. Tapi beliau kayak saya ajak posi, tapi beliau kayak masih ragu gitu. Nah beliau ini berharap untuk di posi ini ngadain kegiatan kayak misalkan tanya jawab, kayak misalnya misalkan tuh sharing-sharing tentang kajian remaja gitu, bahas tentang istirahat Dawiyah ataupun yang lain-lainnya gitu. Nah ada nggak sih dari kalian untuk buat munculin kayak gitu kajian yang membahas tentang inti utamanya sirah nabawiyah ataupun
kehidupan sehari-hari dari Rasulullah gitu. Ada nggak dari kamu? Kalau untuk kajian tentang keislaman itu kan sejauh ini kita belum ada pakem. Pakem itu bahasanya gimana ya? Jadi Fokus itu. jadi kayak per minggu atau per bulan mulai dari bab ini belum ada. Tapi di setiap kegiatan itu, kajian itu, satu ustadz atau narasumber itu menyampaikan bahwasanya dulu waktu zaman Nabi seperti ini. Jadi kayak seluruh perjalanan ada potongan-potongan lah. Dalam kehidupan Nabi itu dijelaskan seperti ini. Di kehidupan para sahabat seperti ini. Jadi nggak yang dari awal, dari Nabi lahir sampai ke Nabi meninggal belum ada. Tapi nanti ya kami mencoba cari formulasi. Berarti udah ada sebenarnya, tapi disisip-sisipkan tidak fokus Iya, di situ benar. berarti ya. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada anggota Departemen KIK dan seluruh anggota FOSI? Misal dari Rahmat, bisa dijawab. Kalau untuk pesan gitu ya, pesan ke anggota departemen yang pastinya semakin solid membersamai KIK di tahun ini, terus semakin semangat gitu untuk menciarkan dakwah-dakwah gitu kan, terutama di Fakultas Hukum Unila ini. Kemudian kalau untuk staf FOSI lainnya, yang pastinya apapun rintangannya yang akan kita hadapi ke depan, yakinlah bahwa kita itu menebarkan kebaikan gitu kan. Insya Allah kita juga niatnya baik karena Allah, maka semangatnya harus terus dijaga karena nanti pahalanya itu tidak terhingga sih kalau menurut saya. Dari Abu gimana nih? Ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Kalau pesan dari staf di Departemen KIK sendiri, dengan seluruh pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya, seluruh semangat-semangat yang ada di dalamnya, nggak hanya tentang berupa kajian sih, lebih berharap saya Rahma dengan yang lainnya, dengan teman-teman di KIK, saya berharap bisa mengikuti perlombaan sih. Jadi kan pemikiran-pemikiran kita atau hasil-hasil dari kajian-kajian kita itu bisa kita tuangkan dalam tulisan, Mas. Jadi nggak hanya tentang pemikiran-pemikiran liar aja. Ini kita bisa masukin ke tulisan. Jadi itu sih pesan-pesan dirinya, jangan putus semangat, jangan futur, tetap bersama kita semua, baik yang di KIK itu sendiri maupun di staf-staf lainnya. Tetap kami mengajak untuk ikut serta dalam syiar ini, ikut serta dalam kajian-kajian, dan ikut serta bagaimana kita tetap menjadi mahasiswa yang berprestasi dengan tulisan-tulisan yang mungkin nanti kita bakal buat. Luar biasa. Jadi simpulannya, KIK ini adalah lembaga departemen di FOSI yang sangat aktif untuk membahas isu-isu ataupun kajian-kajian yang sangat sedang tren di lingkungan masyarakat, dan juga aktif dalam bidang keumatannya. Nah, dan juga nanti dari KIK juga bakal menggelar tentang takbir akbar yang kata dari Rahmat dari stay tune aja, itu insya Allah dalam waktu yang akan datang itu bakal diselenggarain. Untuk itu luar biasa narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kepada Abu Zar Al-Ghifari sebagai Kadep KIK dan Rahmat sebagai sekjennya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di Podcast FOSI yang akan datang. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, focus.